Dengan 200 M kita tidak yakin semata-mata bahwa pasar batu itu betul-betul kalau memang ada itu disayang betul. Artinya apa? Disayang ya dinina bebokan, tapi itu mustahil ada 200 miliar. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bersama saya Rizky Ramdan. Balik lagi ke obrolan Baperkuy bahwa perubahan yuk. Kali ini kita berada di pasar ini. Dan bukan settingan ya, ini benar-benar pedagang pasar dari Himpunan Pedagang Pasar Kota Batu. Kita kali ini pengen membahas masalah tentang dilema pembangunan pasar Kota Batu di tengah pandemi. Di samping kiri saya ini terdapat Ketua HPP kita Pak Faiz, dan di sebelah kanan ada Sekretaris Pak Arif Setiawan, dan ada rekan-rekan yang lain yang nggak bisa saya sebutkan satu persatu, yang tentunya ini mewakili dari suara pedagang pasar Kota Batu. Oke Pak Faiz, mungkin bisa perkenalan dulu apa itu HPP, mungkin perkenalan dulu sebagai ketua. HPP itu organisasi apa sih gitu? Saya Faiz Rohmi, selalu ketua HPP atas nama pribadi. Jadi 10 tahun yang lalu kita bersama-sama mengawal terhadap apapun yang terjadi berkaitan dengan persoalan pasar besar Kota Batu yang ikonnya adalah pasar tradisional. Kita balik ke masalahnya Pak. Pasar Batu ini kan kebakaran tahun 97 ya Pak ya? 97 itu tanggal 28 Desember itu ya. Itu saya masih umur 5 tahun Pak. Lanjut lagi di tahun 2002 dibangun lagi, itu pedagang pasar masuk. Jadi kalau kita kilas balik, usia pasar ini kan masih 18 tahun tuh Pak setelah kebakaran. Iya, karena memang kan hak guna hak pengelolaan pasar kan 20 tahun lah. Iya. Ya. Jadi memang di 20 tahun nanti ya tentunya dari sisi pemerintah kan pengen dibangun ya Pak ya. Iya. Nah tapi kan sebelum dibangun itu kan kita terdapat banyak gejolak toh Pak. Kita masih ingat, saya pertama kali ikut yang namanya demo itu ya demo pasar Pak. Dulunya nggak pernah ikut demo, terus di tahun 2011 pasar itu mau dibangun ya Pak ya oleh PT Itkoni dengan suruh nebus kalau nggak salah 6 juta per meter atau 12 juta per meter ya. 12 juta per meter, sehingga waktu itu menimbulkan gejolak, dan itu pertama kalinya pedagang pasar Batu melakukan demo besar-besaran ya Pak ya. Nah dari situ Pak 2011 itu seberapa urgensinya sih pemerintah itu membangun pasar gitu loh. Kalau kita lihat dari sudut pandang pemerintah mungkin mereka welcome dengan investor, tapi kan sisi pedagang juga iso ngono rek, ngono. Iya. Jadi memang pandangan sudut pandang pemerintah, kita melihat memang pemerintah yang mana kan begitu. Kalau pemerintahannya, kita yakin kalau perjalanan pemerintahannya adalah pro terhadap kepentingan ekonomi rakyat, tidak ada gejolak dari awal. Tapi saya yakin itu ada sesuatu di balik itu yang justru membuat gejolak, salah satunya adalah di swastanisasi. Itu yang ketika itu kita betul-betul menolak keras sehingga terjadi demonstrasi besar. Jadi memang kita ya agak lucu juga ya Pak, karena pasar ini kan jantung perekonomian rakyat Batu ya. Kita lihat latar belakang background dari pedagangnya kan ya memang murni pedagang. Sebelum adanya pasar Batu di Dewi Sartika ini kan dulu mungkin dari bapak ibu jenengan atau mbak-mbaknya kan mungkin juga pedagang ya Pak. Iya betul. Sehingga kalau memang dulu mau diswastanisasikan ya nggak masuk akal juga ya Pak ya. Dan dengan suruh nebus gitu juga berat ya Pak. Ya itu satu adalah memang beratnya Yang kedua, kalau kemudian terjadi swastanisasi, itu esensi dari kehidupan perekonomian rakyat tidak ada. Artinya mereka semua tergadaikan. Padahal pilar kekuatan ekonomi, boleh dikata kalau kita bicara soal konsep besar makro, kekuatan ekonomi negara ada pada Pasar ya. orang kecil ada pada kehidupan di pasar. Pasarnya malah pasar tradisional. Nah kita sepakat Pak. Nah kan balik lagi Pak, kasus 2011 ketika mau diswastanisasi dengan harga yang cukup mahal, ini kan pemerintah hadir lagi Pak di tahun 2019-2020 menawarkan pembangunan pasar Kota Batu dengan anggaran 200 miliar murni dari APBN, sehingga pedagang pasar tidak mengeluarkan biaya. Nah ini kan tapi tentunya menjadi polemik ya Pak ya, apalagi saat pandemi seperti ini. Kita tahu bahwasanya anggaran APBN itu terkonsentrasikan penuh untuk penanganan COVID. Nah ini ditetapkan sebagai new normal, terus pasar ini
mau dibangun dengan program percepatan, bahkan kalau bisa November ini udah harus relokasi, ini kan tentunya menimbulkan gejolak. Nah menurut Bapak gimana sih Pak? Duit 200M itu mau bangun pasar itu secara psikologisnya gimana? Apakah kita orang pasar itu bahagia, senang menyambut dengan pembangunan pasar, atau ada kekhawatiran dananya ada atau enggak ada kayak gitu? Monggo Pak. Iya, 200M APBN itu duit negara adalah duit rakyat. Kucuran dana dari pusat tidak semudah membalik tanggungan. Artinya harus ada prosedur-prosedur. Ketika ada prosedur, maka harus taat terhadap prosedur yang ditetapkan oleh pemerintah pusat. Nah, pada posisi sekarang ini, melalui peraturan pemerintah punya undang-undang ya, Pak Solo, lalu Pak Iwan, ya, Perpu nomor berapa itu? Perpu 1 2020. Isinya apa itu Pak? Perpu 1 tahun 2020. Tentang apa Pak? Ya, tentang penanganan COVID, yang otomatis dana APBN semuanya dialihkan pada penggunaannya pada besarannya penanganan COVID, dan tentunya dalam fasilitas kesehatan dan pendidikan. Itu aja. Itu istilahnya mobat mabit itu ya besarannya betul-betul secara efektif, efisien dilakukan oleh pemerintah pusat untuk menangani seluruh Indonesia. Oleh karena itu kan berkaitan dengan 200M, kita tidak yakin semata-mata bahwa pasar batu itu betul-betul, kalau memang ada itu disayang betul. Artinya apa? Disayang ya jinina bebokan, tapi itu mustahil ada 200 miliar ini. Karena mustahil ada, maka ketika gembar-gembor bahwa 200 dengan APBN akan kucur terhadap pasar tradisional Kota Batu ini, maka itu hal yang sangat mustahil. Oleh karena itulah, berkaitan dengan itu yang harus kita ketahui bersama, prinsip 200M itu betul-betul ada atau tidak. Kalaupun ada, pasti sudah melalui MOU atau taken atau peraturan secara pelaksanaan di tingkat presiden sampai menteri itu sudah ada. Ternyata kan tidak ada. Karena tidak ada, maka tidak mungkin akan turun 200M. Jadi seperti itu ya Pak ya? Iya. Masalah COVID ini memang benar-benar dilema, dan juga dilemanya para pedagang. Ketakutan nggak sih Pak terhadap duit APBN itu ada, 200M itu ada atau enggak gitu loh? Menjadi kekhawatiran nggak sih? Ya, kalau bisa realita jelas kita ini kan masih istilahnya ya masih tanda tanya besar. 500M itu ada atau tidak? 200 miliar itu ada Pak, jadi kan tanda tanya besar. Ketika tanda tanya besar, kemudian opini media elektronik, cetak atau apapun itu digembar-gembor akan terjadi revitalisasi melalui dana APBN, sementara kejelasan itu tidak ada. Ketika tidak ada, kok moro-moro kemudian kita dibikin koyo-koyo ada, maka itu adalah sebuah hal yang mempropaganda terhadap psikologi masyarakat. Sekian dulu untuk obrolan sesi pertama ini dari obrolan Baperkui. Semoga memberi perubahan untuk Kota Batu yang Amin, lebih amin, amin, bagus. amin. Terima kasih Ya, Pak ya, Faiz. ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.